Bayanu fadli dzikril maut. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadli dzikril mauti. Utawi iki ku nerangkeun kautamaane ngelingi mati kaifa makana kepriye bae ana apa ngelingi mati. Kaifa makana kali kepriye bae ana apa ngelingi mati bagaimanapun bentuknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadzimil ladzat. Akthiru, perbanyaklah olehmu min dzikri hadzimil ladzat, dari mengingati perkara yang menghancurkan segala kelezatan. Maknahu, maknanya hadis naghisu, seretno. Naghisu apa? Seret. Apa naghisu? Apa bahasa Indonesia? Kalau kita mau menelan sesuatu terus nggak mau masuk, itu namanya apa? Naghisu nyeretno sapa sira kabeh bidzikri kelawan ngelingi mati aladzati ing pira-pira kelezatan, hatta yaqta'a, sehingga hatta yataqatta'a, sehingga hatta yang qati'a, sehingga terputus rukunukum kecondongan kamu semua ilaiha kepada zat. Fatuqbilu, maka kamu semua menghadap alallahi atas Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lau ta'lamu, seumpama mengetahui al-baimu binatang-binatang, minal mauti dari kematian, ma perkara ya'lamu yang mengetahuinya, ibnu Adam, ma'akaltum, maka kamu semua tidak akan makan minha, dari binatang-binatang itu, saminan, binatang yang gemuk. Jadi kamu itu kefahamannya itu lebih sedikit daripada binatang. Semua binatang tuh ngerti kematian seperti kamu ngerti aja. Mereka tidak akan bisa gemuk. Orang yang gemuk itu tandanya orang itu yang nggak mikir mati, mikir makan aja. Itu umumnya manusia begitu. Tapi Sayyidina Ali itu juga gemuk, padahal ingat mati terus. Usamah bin Zaid juga gemuk, tetapi beliau ini termasuk walinya Allah. Maka kamu jangan buruk sangka kepada orang yang gemuk. Tetapi kalau kamu gemuk, kurangi makannya, biar enggak seperti binatang. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, hal yusyaru, apakah akan dikumpulkan ma'asyuhada, bersama orang-orang mati syahid, ahadun, seorang pun, seseorang? Qala, Nabi mengatakan, na'am, ya, man yadhkurul mauta, yaitu orang yang mengingati kematian, fil yaumi wa lailati, di dalam sehari semalam, 20 marrah, 20 kali. Bagaimana caranya mengingati mati sehari semalam 20 kali? Tiap ketemu orang, kamu dakwah mengenai kematian, mengenai kehidupan akhirat. Sehari semalam paling sedikit 20 kali. Dakwah 20 kali. Maka nanti kamu akan ingat kematian 20 kali. Wa inna masabbu hadil fadilah, dan hanyalah sebabnya keutamaan ini, kulliha, semuanya, ana dzikra al-mauti, karena mengingat kematian, yujibut tajafiyah, menetapkan
merenggangnya hati, andaril ghurur, dari negeri tipuan. Wa yataqadha, dan mengingati mati itu menuntut al-isti'dad, siap-siap, lil akhirati, kepada negeri akhirat. Wal ghaflatu, sedangkan lalai, anil mauti, dari kematian, tat'u, dia mengajak, ilal inhimaki, kepada cenderung fi syahwati dunya, di dalam syahwat-syahwat dunia. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuhfatul mu'min, hadiahnya orang iman, al-mautu, adalah kematian. Wa inna maqala, hanyalah beliau mengatakan ada perkataan ini, lianna dunya, karena dunia ini, sijul mu'min, adalah penjaranya orang iman. Idla yazalu, karena orang iman itu tidak henti-hentinya, fiha, di dunia, fi anain, dalam kepayahan, min muqasati nafsihi, yaitu bersusah payah menghadapi dirinya sendiri, wa riyadati syahwatihi, dan melatih syahwat-syahwatnya, wa mudafati syaitanihi, dan perang dengan syaitannya. Wal mautu, sedangkan kematian itu lakon adalah melepas lahu, kepada mukmin, min hadzal adzabi, daripada kesusahan ini. Gimana terusnya? Wal mautu tuhfatun fi haqqihi, misalnya begitu. Wal mautu, maka kematian itu tuhfatun, adalah seperti hadiah, fi haqqi, dalam hakul mukmin. Atau wa yutlaqu al mautu tuhfatan fi haqqihi. Ini ciptaan yang lama ada itu gimana? Wal mautu, maka kematian itu lakon, dah melepaskan lahu, kepada mukmin. Yang setelahnya itu, wal itlaku tuhfatun fi haqqihi. Enggak, wal mautu aja lah. Wal mautu tuhfatun fi haqqihi, gitu aja. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al mautu kafaratun likulli muslim, kematian adalah penebus dosa bagi setiap muslim. Wa arada, dan beliau menghendaki biada, dengan hadis ini, al muslimah haqqan, orang Islam yang sebenarnya, al mukminah sidqan, yang mukmin dengan sebenarnya, alladzi yaslamu, yang selamat, al muslimuna, orang-orang Islam, min lisani, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Dalam satu hadis katakan, al muslimu man salil muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamat, orang-orang Islam, dari tangannya, dari kejahatan yang dibuat tangannya, walisanihi, dan kejahatan yang dibuat oleh lisannya. Kejahatan tangan, kejahatan lisan itu ada dua. Kejahatan karena perbuatan lisan, ada kejahatan karena lisan atau tangan itu tidak berbuat, ya kan? Di kejahatan itu ada yang kejahatan pasif, ada yang kejahatan positif. Umpamanya kamu itu mencaci maki orang, itu kejahatan lisan yang tidak haknya. Tapi kalau kamu itu
membiarkan orang mencaci maki, itu juga kejahatan juga. Kamu diem aja, itu kejahatan, tapi kejahatan pasif, diem. Di kejahatan itu bisa dengan berbuat atau dengan tidak berbuat. Ada orang kamu bunuh, itu juga kejahatan. Tapi ada orang dibunuh orang, kamu bisa membela, kamu diem aja, itu juga kejahatan juga. Maka al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Paham maksudnya ini? Jadi maksudnya tidak dakwah itu juga bagian daripada kejahatan gitu loh. Kejahatannya lisan. Ini kejahatan yang sifatnya karena tidak membuat sesuatu yang mestinya harus dibuat. Kamu nyolong, ngambil hartanya orang, itu kejahatan, tangan, ya enggak? Tapi kamu dikasih amanah, ini pegang ini, uang ini, titip ya, terus tidak kamu jaga, kamu taruh di sembarang tempat, akhirnya hilang, ini kejahatan juga. Jadi kejahatan itu bisa dengan berbuat atau dengan tidak berbuat. Berbuat perkara yang tidak baik atau meninggalkan perkara yang mestinya harus kamu buat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Fihi, yang di dalam riwayat tahaqqaqu dan menjadi nyata, fihi di dalam dirinya, akhlakul mukminin, akhlaknya orang-orang iman. Walam yatadannas, dan dia tidak terkotori minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, illa bil lamami, kecuali dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak disengaja, lamam, wasaghairi, dan dosa-dosa kecil. Fal mautu, maka mati itu yutahhiruhu, akan mensucikan dia, minha, dari ma'asi, minha, dari lamam dan saghair itu. Wa yukafiruha, dan mati itu akan menutupi saghair itu, ba'da nabi, setelah dia menjauhi al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Wa iqamati, dan setelah dia menegakkan al-faraid, perkara-perkara yang fardu. Maka orang tuh mati dalam sulit, matinya itu kadang-kadang justru itu kemuliaan bagi dia, karena akan mensuci dosa-dosa dia. Kalau dia tidak punya dosa, mengangkat derajat-derajat dia. Jadi kamu jangan punya kefahaman kalau orang mati itu kelihatan susah, itu adalah satu musibah. Bukan, bisa juga itu untuk takfirul khotoya dan raf'ud darajat. Makanya ada para nabi itu yang ketika wafat itu tampak berat sekali. Mafhum ya kan? Karena itu adalah perjuangan dia yang terakhir. Semua kesulitan-kesulitan dunia ini ada nilainya di sisi Allah SWT, akan mencuci dosa dan akan meningkatkan derajat seseorang. Maka orang-orang yang mulia banyak mengalami masalah di dunia ini. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amthal tsummal amthal. Orang yang paling banyak balaknya, yang paling keras balaknya adalah para anbiya. Fal amthal, kemudian orang yang mulia. Fal amthal, kemudian orang yang mulia. Tapi kamu jangan berharap balak. Tapi kalau balak datang, sabar. La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitum fathbutu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu berharap ketemu musuh,
Tapi kalau ketemu musuh betul, pantang mundur selangkah pun. Nah, itu jangan sukanya cari musuh, ada musuh lari pertama. Ini namanya orang yang tidak bermutu. Mutu mati sapa sira kabeh. Qala Atu al-Khurasani, maro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlisin dengan satu majlis. Qadis ta'ala, yang telah keras di dalam majlis itu, ad-dhahiku, tertawa. Ista'ala itu maksudnya sudah mendominasi majlis itu. Jadi banyak orang tertawa, maksudnya ista'alanya. Istilah itu sudah banyak orang tertawa di majlis itu. Faqala, maka berkatalah yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, syubu, campurilah majlisakum, majlis kamu, bidzikri mukaddiril ladzat, dengan mengingati perkara yang membuat keruh semua kelezatan. Kalau para sahabat mengatakan bahwa mukaddiril ladzat, dan apakah perkara yang bikin keruh semua kelezatan? Kalau Nabi mengatakan al-mautu, adalah kematian. Ya, orang kematian kalau sudah diingat, kelezatan apapun jadi keruh, nggak jernih lagi, nggak enak lagi gitu. Makanan yang enak, makan yang enak, minum yang enak, rumah yang mewah, duit yang banyak, jabatan yang tinggi. Tapi kalau kita sudah mikir, akhirnya mati juga. Langsung keenaan itu jadi keruh, tidak lagi enak betul, tidak. Di orang itu bisa enak betul di dunia ini, syaratnya satu aja, jangan ingat mati. Tapi walaupun tidak ingat mati, tetap akan mati juga. Ini kan urusan dunia, tapi kalau urusan agama tidak. Kalau urusan agama itu tambah mengingati mati, tambah lezat. Sholat kamu tambah mengingati mati, tambah lezat. Ngaji begitu juga, dakwah begitu juga. Jadi kalau urusan urusan akhirat, tambah mengingati mati, tambah lezat. Tetapi kalau urusan dunia, tambah mengingati mati, tambah tidak enak. Wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru, perbanyaklah olehmu, min dzikril mauti, dari mengingat mati. Fa'inahu, sesungguhnya mengingat mati, yumahisud dzunub, membersihkan dosa-dosa, wa yuzahidu fid dunya, dan membuat zuhud di dunia. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafa bil mauti mufarriqa, cukuplah mati sebagai pemisah antara semua yang disukai oleh manusia. Nggak usah kamu pisahkan antara orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, antara teman dengan temannya. Nggak usah kamu pisahkan. Cukuplah mati akan memisahkan mereka semua. Cukuplah mati akan memisahkan mereka semua. Maksudnya nggak ada yang bisa kumpul lama-lama di dunia ini, nggak ada yang bisa itu. Semua akan dipisah, dicerai berikan oleh makhluk yang namanya kematian. Suami dengan istrinya, ayah orang tua dengan anaknya, raja dengan rakyatnya, rakyat sama-sama rakyat, seluruh makhluk akan dicerai beraikan
dengan makhluk yang namanya kematian. Buyar semua, golongan apapun, kelompok manapun akan buyar semua, diobrak-abrik oleh makhluk yang namanya kematian. Gak usah diobrak-abrik kamu, akan terobrak-abrik sendiri oleh kematian. Wa qala alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idho. Ini yang benar, tidak seperti yang di tempatnya Pak Salim itu kafa bil mauti mau'idho. Enggak, kafa bil mauti wa'idho, cukuplah mati sebagai penasihat. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid fa idza qaumun, ternyata ada satu kaum yatahaddatsun yang mereka berbincang-bincang, wa yadhakun, dan mereka pada tertawa. Faqala, maka Nabi mengatakan, kudukurul maut, ingatilah mati. Ama ingat, walladzi nafsi biyadi, demi Tuhan yang jiwa ragaku ada dalam kekuasaannya, lau ta'lamuna ma'alamu, seumpama kamu mengetahui apa yang saya tahu, la dhahiktum qalila, tentu kamu semua akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan kamu akan nangis yang banyak. Jadi orang itu bisa tertawa banyak, nangis sedikit itu karena gobloknya. Seumpama kamu tahu apa yang saya tahu, pasti kamu akan nangis banyak, tertawa dikit. Bagaimana kita ini bisa tertawa sedangkan kita tidak tahu kapan kita akan mati? Bagaimana kita akan bisa tertawa sedangkan kita belum tahu setelah mati itu ke surga apa ke neraka? Ya. Gimana kalau kita tertawa? Ini memang kita ini punya urusan dengan pengadilan, punya urusan dengan pengadilan, karena kita dituduh berbuat satu kesalahan yang berat. Kamu akan diancam hukum gantung. Bagaimana kita bisa tertawa? Nggak akan bisa tertawa. Wadukiro, dan dilaporkan inda Rasulullah SAW rojulun, seseorang laki-laki, fa'ahsanu thana alaihi, maka mereka membaikkan sanjungan atas orang tadi, mereka menyanjung dengan kebaikan dengan orang tadi. Oh, itu orang bagus, orang gini, orang hebat. Faqala, maka Nabi mengatakan, kaifa dzikru sahibikum al-maut, bagaimana ingatnya teman kamu yang kamu ceritakan itu lil mauti, kepada kematian. Qala, seorang sahabat mengatakan, makuna, tidaklah kami nakadu nasma'u, hampir-hampir mendengarnya, tidaklah kami, hampir-hampir kami tidak mendengar. Makuna nakadu nasma'u, hampir-hampir kami tidak pernah mendengarnya. Yadhkurul mauta, dia mengingati kematian. Kalau Nabi mengatakan, fa inna sahibakum laisa hunalika, fa inna sahibakum, sesungguhnya teman kamu yang kamu sanjung-sanjung itu, laisa hunalika, tidaklah punya derajat seperti yang kamu katakan itu. Ada orang disanjung-sanjung di depan Nabi, dilaporkan orangnya nggak ada ini, orang baik, pejuang, karkun kuat, orang alim, orang kamu, ibaratnya begitu. Tahu kelingan mati ra? Mboten patek, gak. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashratin, bersama 10 orang. Faqala rajul min ansar, maka berkatalah seseorang dari sahabat Ansor, man aqyasun nas, siapakah orang yang paling cerdas, wa akramun nas, dan paling mulia ya Rasulullah.
Qala maka Nabi mengatakan aktsarum, orang yang paling cerdas, paling mulia, aktsarum adalah orang yang paling banyak zikron ngingatnya lil mauti kepada kematian. Wa syadun dan paling sangatnya istidadan persiapan lahu kepada kematian. Ulaika mereka itu humul aqyas adalah orang-orang yang cerdas. Zabu mereka pergi bi syarafid dunya wa karamatil akhirah dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Orang itu kalau ingat mati mulia di dunia. Karena apa? Kalau orang itu ingat mati akhirnya tidak mau diperbudak oleh dunia, maka jadi orang mulia. Tapi kalau orang itu banyak ingat dunia, nggak ingat mati, akhirnya jadi budaknya dunia dan jadi budaknya ahli dunia. Ya, takut kadang-kadang, takut sama sini. Hidupnya berpura-pura, hidupnya tidak bermuka 10, tidak pernah berani mengatakan apa adanya, gara-gara ditakut dicaci oleh manusia. Dan kalau orang banyak ingat mati, hanya zuhud di dunia, nggak peduli. Ya, ndak ya ndak, hak, batil. Di dunia menjadi orang mulia, di akhirat menjadi orang mulia. Wa amal athar faqad qala Hasan rahimahullah, fadhaha telah mempermalukan al-mautu kematian ad-dunya kepada dunia. Falam yatruk kematian tidak meninggalkan lidulubin bagi orang yang punya akal farahan kegembiraan di dunia. Wa qala Rabi' bin Husain ma ghaibun yang tadirul mu'min, tidak ada perkara yang ghaib yang menunggunya orang mukmin, khairon yang lebih baik lahu bagi orang mukmin, minal mauti daripada kematian. Karena kematian itu akan mempertemukan dia dengan yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian itu menghantar dia kepada rumahnya yang sebenarnya, yaitu surga. Karena kematian itu melepaskan dirinya dari kesemrawutan dunia. Bahkan yaqulu, dan ada beliau mengatakan, la tash'uru bi ahadan, la tush'iru, janganlah engkau memberitahu bi dengan kematianku ahadan seorang pun. Wasaluni, dan hantarlah aku ila Rabbi kepada Tuhanku, salan dengan sungguh mengantarkan secara sembunyi-sembunyi. Salah yasulu itu diantar dengan sembunyi-sembunyi, diantar dengan sembunyi-sembunyi. Kalau saya mati nggak usah dielankan, tapi antarlah aku dengan sembunyi-sembunyi. Ya kan dielankan biar nanti yang nyolati banyak, itu kamu, di pikiran kamu begitu. Nanti yang nyolati yang banyak, biar yang doakan banyak, begitu. Itu pikiran kita, pikiran saya juga begitu. Kalau mau mati itu kasih tahu semualah, biar orang pada mendoakan. Tapi mereka ini orang-orang yang hatinya itu penuh ketakutan kepada Allah. Orang seperti aku ini nggak layak diketahui orang matinya itu. Mati biar hidup, biar kok sombong betul lo, sudah mau mati masih sombong, mau dielan-elankan. Orang tawadhu semuanya kan. Mereka ini orang-orang yang tawadhunya itu kita nggak nutut.
Kita ini aku nek mati engko anu yo kabari kabeh santri, ben kondungane aku. Alah iki nyapa to? Kowe mati nang kubur ya wis malah aman donya iki mati. Ngono. Donya iki anane semrawut iki aku jek urip kuwi. Engko nek mati malah aman. Rasa dikabari wong-wong, rasa. Tapi mereka itu tidak suka dielan-elankan, tapi akhirnya malah ditulis ini di sini perkataan Rabi' bin Hutsaimin ditulis di sini, dibaca orang 1000 tahun. Saat beliau ini tidak mau diketahui orang, malah akhirnya orang semua tahu. Ada orang ingin diketahui orang, malah nggak ada orang tahu. Ya, orang wali-wali Allah itu begitu. Dia tidak ingin diketahui orang, akhirnya malah semua orang tahu. Nah, kita ini ingin terkenal, tapi malah rata terkenal. Terkenal lele. Wa kataba dan kirim surat Ba'dul Hukama sebagian orang-orang bijak ila rajulin kepada seseorang min ikhwani dari saudara-saudaranya, ya akhi. Ikhzar, hati-hatilah kamu al-mauta kepada kematian fi hadidar, di dalam negeri dunia ini, qabla antasira, sebelum engkau jadi ila darin kepada satu negeri, yaitu negeri akhirat. Tatamanna yang kau berharap-harap ya di negeri akhirat al-mauta, kematian, fala tajidu, maka kamu tidak menemukannya. Hati-hatilah dengan kematian di dunia ini. Siap-siap sebelum kamu masuk negeri akhirat, ke neraka, kamu ingin mati, nggak bisa mati. Wa kana Ibnu Sirin idza dzukira, ketika diceritakan indahu di sisinya Ibnu Sirin al-mautu kematian, maka menjadi mandek kullu uzwin minhu, setiap anggota tubuh minhu dari Ibnu Sirin, saking takutnya di tangannya itu kayak mati gitu. Kakinya kayak mati, mulutnya kayak tidak bisa bergerak saking takutnya kalau masalah kematian diceritakan di sisinya. Itu gurunya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yasma'u kullalatin, mengumpulkan setiap malam al-fuqaha, orang-orang ahli fikih. Fayatadzakaruna, mereka pada mudzakarah al-mauta, mengenai kematian, wal qiyamata, dan kiamat, wal akhirata, dan negeri akhirat. Sumayabkun, kemudian mereka pada nangis, hatta ka'anna baina aydihim, sehingga seolah-olah di depan mereka janazatan, ada jenazah. Ini amalannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau malam memanggil para fuqaha, para ulama, untuk mudzakarah mengenai kematian dan negeri akhirat. Sebab apa ada ini orang seperti yang seperti ini. Kalau kita yang mudzakarah mengenai taharah, mudzakarah mengenai haid, nifas, istihadah, mudzakarah mengenai mati apa ada? Nah, ini perlu kita hidupkan ini. Nanti orang kalau mati itu bagaimana toh? Di padang mahsyar bagaimana? Wa qala Ibrahim at-Taimi syai'ani, dua perkara qata'a, yang keduanya telah memutus ngani dari aku, memutuskan ani dari aku ladzat dunia, kelezatan dunia. Zikrul mauti, pertama kali adalah mengingati kematian, wal wuqufi, dan mengingati persoalan baina yadillah, di depan Allah azza wa jalla. Wa qala man arafal mauta, barang siapa mengetahui kematian, hanat, maka jadi ringan saja alaihi, menurut dia, masaibu dunya, musibah-musibah dunia,
wa humumuha, dan kesusahan-kesusahan dunia. Alah mati ya. Kesusahan-kesusahan dunia, saya itu miskin, melarat. Enggak apa-apa, mati ya. Orang-orang pada benci sama saya tidak dihormati, serapopo nggak mati loh kan. Ya kan? Wong ini sekalingan mati, musibah apa-apa ning dunya iki cilik. Ening perkara sing luwih gedhe neh yaiku mabadal maut. Nah, iki sing awake dhewe kudu latihan. Lho iki kiai enten masalah. Ngeten masalah ngeten keluarga niki, enten masalah ngeten masalah kantor, masalah kowe berat masalah kula. Alah arep mati lho Kang. Berat kaya apa nang swarga wis ora apa-apa. Jadi wong ki nek kelingan mati akhire iki ndelok donya guyu tok. Alah donya ya. Musibah dunia ya ora kaget, kemewahan dunia ya ora kaget, biasa dunia delu. Dunia delu. Tapi wong ini gak kelingan mati, perasaane kebungan dunia ya barang gede, kesusahan dunia ya barang gede. Jadi satu kenikmatan tersendiri. Mengingati mati itu ada keberuntungannya yang cash. Keberuntungannya apa? Bikin kamu tuh nggak terlalu sedih dengan urusan-urusan dunia ini. Rabi ibn Khuzaim, pada waktu tuanya itu beliau stroke. Tapi aneh itu beliau ini. Kalau waktu sholat itu sehat aja, sehat, semua bisa gerak semua. Nanti kalau habis sholat stroke lagi separuh. Dijenguk oleh teman-temannya, Robi, masya Allah, kamu kok sakit kayak begini? Gak apa-apa. Sekarang saya mati separuh, sebentar lagi mati semua, katanya. Sekarang saya mati separuh, sebentar lagi mati semua. Sampeyan kalau sakit kados ngoten, iya. Durung dilukas malah mati aku iki. Gak apa-apa iki. Durung apa-apa iki. Jadi wong nek kelingan mati ki ya malah nglonos. Halah, dunya iki guyu ae. Delok donya guyu tok kan wong kelingan mati. Ora kaget karo wong ahli donya, ora kaget. Santri mulai golek duit ra oleh, akhirnya melok perdagangan internet. Terus dibledok wong entek 1 juta. Akhir teko kene, Pak Kiai amalan napa? Amalan napa to? Ya tuh risino, kalau niki sakniki niki susah apa? Anu niki duit kula lebone internet ini mboten balik. Lah ngono kok susah lho. Gak apa-apa. Yo niki kathah lho Pak Kiai, piro? 100 juta Pak Kiai. Kene niku utangan kabeh. Alah sithik kowe. Lah kowe cek tau metu 3 dina ora, Le? Mbur rada dangu, kuwi sing kudu mbok susahne kuwi lho. Kuwi guys, gak sampe omongne aku kuwi. Susah mbok dum-dum, pek dhewe ae kuwi. Iki wong nek kelingan mati iki ndelok masalah dunya iki guyu tok. Tapi nek wong gak kelingan mati, rumasane dunya iki dawa. Mumet ya, mumet.
Waktu dadi santri ya mumet, dadi kiai luwih mumet nek kelingan donya. Nek melarat ya mumet, sugih ya mumet ae. Tak dilo wong sugih-sugih wis tuwek-tuwek iki golek dhuwit, tambah sruwegep. Terus undi anak kula kathah anu wis masyaallah rambute wis putih. Mlakune iki wis peyok-peyok, wis sruwegep ning sawah. Gak iso guyu. Guyu gak iso. Kejaba nek ndelok TV terus ning dagelan iso guyu. Tapi gak saka jero ati. Wong iki urip wis metutut. Tapi nek wong kalingan mati Allah dunya ya. Aku wis tuwek saiki, wis ora wayahe golek dhuwit, wayahe ngentekne dhuwit. Wong ngene kelingan mati ngono kuwi, wis tuwek kowe. Wis gak wayahe golek dhuwit, wayahe ngentekne dhuwit kowe. Tanggo sangu rono. Nah, kuwi ya terus ketok apik ngono. Tapi nek kelingan donya wis tuwek, golek dhuwit, ngitung dhuwit. Wae kalingan mati nggo wong tuwek nggo wong nom iki apik. Subhanallah.